Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dalam persiaran masyarakat. Kalau korupsi ini saat ini sudah menjadi tren di mana-mana. Yang melakukan korupsi pun sudah tidak mengenal kelas dan sastra lagi. Mulai dari level menteri, level kepala desa, korupsi pun kini sudah mulai menjalar sampai ke penegak hukum swasta. Perilaku korupsi memang sudah menggurita dan sudah menjadi kanker ganas stadium akhir yang susah disembuhkan, dan yang lebih parahnya lagi, terduga korupsi pun sudah tidak mempunyai rasa malu lagi tampil di depan publik. Lihat saja ketika mereka diwawancarai oleh awak media cetak maupun elektronik, mereka tidak menampakkan wajah penyesalan apalagi perasaan bersalah, dan dengan sangat entengnya mereka menjawabkan ini baru dugaan, belum tentu kami bersalah dan kita harus menjunjung tinggi atas perdugaan tidak bersalah. Banyak orang bertanya, apakah korupsi sudah mengakar di mana-mana, masih diberi pemberantasan sampai ke akar-akarnya? Tidak, tetapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengurangi perilaku korupsi dengan cara mencabut akar-akar korupsi tersebut, yang akarnya adalah kebodohan, kemiskinan. Karena dari kebodohan yang melahirkan kemiskinan, dan kemiskinan yang bisa membuat orang berperilaku korupsi. Begitu ganasnya kejahatan korupsi, terutama korupsi politik yang tidak hanya menggelegar hak-hak ekonomi rakyat, tetapi lebih dari itu bisa memporak-porandakan perekonomian suatu negara sehingga negara tersebut bersatu dengan negara pailit, yaitu bangkrut. Lihat saja akibat negara-negara korupsi yang terjadi di negara Yunani, yang dilakukan oleh kebanyakan para pejabatnya mengakibatkan negara yang dikenal sebagai negara para dewa-dewa dan negeri kaum filosof, karena di negara itulah terlahir dari filosofi terkenal dunia seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato. Menjadi negara bangkrut dan rakyatnya menderita pada akhirnya mengakibatkan pengangguran di mana-mana. Dampak dari perilaku korupsi tersebut adalah bertambah besar volume pembangunan, bertambah besar pula kemungkinan akan kebocoran, ditambah dengan gaji pegawai negeri yang memang sangat minim di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pegawai negeri terdorong untuk melakukan perbuatan yang kadang-kadang menggunakan kekuasaan untuk menambah penghasilannya. Mengikis budayanya korupsi, diakui atau tidak diakui, budaya korupsi sudah membudayakan dalam tata kelola pemerintahan kita, bahkan sudah membudayakan di tengah-tengah sebagian masyarakat, sehingga untuk mengikisnya memang diperlukan upaya yang sangat ekstra dan kesungguhannya. Ya, ini adalah salah satu korupsi yang terjadi di masyarakat. Salah satu tindakan korupsi yang saya ketahui adalah Pak Hardi adalah seorang pemimpin tertinggi di sebuah perusahaan besar di kota Bali. Ia merupakan seorang kepala pemimpin yang terkenal jujur dan sopan. Ia memilih sebuah bawahan bernama Anton. Anton ini merupakan sekretaris di kantornya. Pada suatu pagi seperti biasanya, Pak Hardi pergi ke kantor dengan mengendarai mobil. Setelah sampai di kantor, tak lama berselang ia memanggil Anton, sekretarisnya, untuk menanyakan tentang jumlah pendapat dan pengeluaran uang di kantornya. Berapakah pendapat dan pengeluaran kita selama sebulan ini? Ujar Pak Hardi pada Anton. Lalu Anton pun menjawab, pendapat kita sebulan ini sangat minim, Pak, dan juga pengeluaran kita di bulan ini sangat banyak. Bagaimana bisa demikian? Ya, demikianlah, di antaranya perbaikan komputer yang sudah mulai padam dan rusak, lalu membeli berkas-berkas kantor yang baru. Jika memang demikian, baiklah. Namun kau harus terus perhatikan dengan jelas pendapat dan pengeluaran di kantor secara teliti. Baik, Pak, saya permisi. Tok-tok, terdengar ketukan pintu dari luar. Masuk, ujar Pak Hardi. Ternyata seorang wanita parubaya bernama Sinta yang tak lain merupakan manajer keuangan di perusahaan Pak Hardi. Ada yang bisa saya bantu, Sin? Ya, Pak, saya ingin menanyakan bagaimana bisa pendapatan kantor kita kebelakangan hari ini begitu banyak turun, padahal seperti kerjaan kita tidak pernah berubah, bahkan mungkin belakangan ini lebih giat. Mungkin memang pendapatan kita sama dengan hari-hari lalu, namun Anton bilang banyak kebutuhan kantor yang mesti diperbaiki dan diganti baru. Sepertinya Bapak salah, karena barang di kantor tidak ada yang perlu diperbaiki ataupun diganti. Semua barang-barang di kantor kita semuanya masih layak pakai, Pak. Itu tidak mungkin. Mungkin kamu salah atau belum mengeceknya. Tidak, Pak, saya yakin saya tidak salah. Saya telah mengecek semua barang-barang. Memang tidak ada yang baru ataupun yang diperbaiki di ruang Bapak. Kring-kring, bunyi dering telepon.
Anton mengangkat gagang telepon. Terdengar suara di seberang. Bagaimana sudah berapa persen hasil saham yang masuk ke dalam rekening itu? Ucap Baron yang tak lain adalah sahabat Anton. Aku sudah dapat hampir 45% saham dari perusahaan ini. Tinggal sedikit lagi mungkin aku selesai menguasai seluruh perusahaan ini, ucap Anton seraya menutup gagang telepon. Hari telah senja, Pak Hardi pun pulang ke rumahnya dengan berbagai pikiran dalam benaknya. Apakah selama ini Anton telah memakai uang perusahaan untuk kepentingannya sendiri, atau malah ia pergunakan untuk hal lain? Namun ia menepis pikirannya. Ia pikir tidak mungkin Anton melakukannya. Lalu ia pun tertidur dengan pikirannya yang masih bertanda tanya. Mungkin esok adalah hari baik baginya. Pagi ini lain dari biasanya. Pak Hardi pergi ke kantor dengan perasaan yang masih gundah akan hilangnya uang perusahaan. Hari ini ia mengumpulkan seluruh staf dan karyawan untuk rapat membahas kemana hilangnya uang perusahaan. Namun di saat rapat dimulai sampai akhir rapat selesai, Pak Hardi, Sinta maupun para staf dan karyawan tidak ada yang melihat Anton. Ini memperkuat tuduhan Sinta bahwa selama ini Antonlah yang menyeleweng uang perusahaan. Sinta pun akhirnya mencari bukti-bukti atas tuduhannya, dan memang benar Antonlah yang telah melakukan tindakan korupsi terhadap perusahaan. Dan pada akhirnya Pak Hardi pun memanggil polisi untuk menangkap Anton atas tuduhan yang penggelapan dana uang perusahaan. Akhirnya Anton pun ditangkap di rumahnya bersama dengan Baron dan seorang temannya sedang menghitung uang yang sangat banyak, dan akhirnya pun mereka dipenjara. Begitulah kira-kira korupsi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Pesan moral yang ingin saya sampaikan dari cerita tersebut adalah belajarlah dengan giat dan didiklah moral sejak dini agar tindakan korupsi tidak semakin tersebar luas. Tanamkan nilai religi secara inisiatif agar bisa menjadi seseorang manusia yang bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Sulit sekali mencari kepercayaan seseorang, maka dari itu ketika mendapat kepercayaan seseorang jangan sesekali menghancurkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.